kain jarik tuh kayak kesannya jadul, kuno, atau gendongan nenek-nenek ya. Nah, itu yang disebut aman adalah ketika bayi itu ada dalam dekapan kita, dan itu lumayan bahaya gitu. Dengar ada jargon TICKS atau mitos atau fakta Mami Golda bahwa bayi yang diam Halo Mams, selamat datang di Momas Talk. Perkenalkan, aku Mega Permatasari dari Momas Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai gendongan bersama konsultan baby wearing Indonesia, yaitu Mbak Maria Golda atau yang biasa disebut Mami Golda. Halo Mami Golda, apa kabar? Halo Mama Mega, kabar baik. Oke, nah Mami Golda boleh perkenalkan diri dulu ya? Oke, makasih Mama Mega. Perkenalkan, nama aku Golda, profesi aku adalah konsultan menggendong. Mungkin Mams belum tahu ada profesi ini. Jadi profesi ini sebenarnya sudah ada di beberapa negara di selain Indonesia, dan di Indonesia termasuk baru sekitar 5 tahun. Profesi ini akan bisa mengajarkan ke ibu-ibu yang untuk mempersiapkan persalinannya atau ibu yang sudah melahirkan tentang bagaimana caranya menggendong yang aman dan nyaman untuk penggendong dan juga bayinya. Oke, wah berarti kita akan membahas gendongan lebih dalam ya Mbak ya? Iya betul. Terus kalau kita mendengar nih ya Mami Golda mengenai kain jarik tuh kayak kesannya jadul, kuno, atau gendongan nenek-nenek nih ya. Nah untuk itu kita akan membahas mengenai salah satu gendongan Momas, yaitu gendongan jarik modern Momas bersama ahlinya. Penasaran? Yuk kita mulai! Oke Mbak Mega. Jadi, jarik itu memang sudah dikenal di Indonesia udah dari zaman dulu kala. Banyak namanya, ada yang bilang jarik, selendang, ais, karembong, atau beberapa daerah punya kain tenunan khasnya juga yang sebenarnya cara pakainya sama. Jadi sama-sama akan diagonal dari badan penggendong dan ujung kainnya akan dililitkan di belakang leher. Lalu cara gendong bayinya adalah ada yang tiduran, ada juga yang berdiri, maksudnya tegap, duduk, sambil posisinya akan kakinya mengelilingi badan penggendong di samping. Oke, berarti itu untuk sejarah singkat ya kain jarik ini. Nah Mbak Golda, aku punya beberapa pertanyaan yang penasaran banget dan butuh jawaban dari Mbak Golda. Sudah siap? Oke nih Mbak Golda. Sebenarnya nih ya, untuk menggendong bayi menggunakan kain jarik itu atau gendongan jarik itu aman nggak sih Mbak? Sebenarnya aman. Dan maksudnya memang aman, dari dulu juga sudah terbukti aman. Artinya masa pakainya pun cukup lama ya, artinya kita juga dapat budaya gendong turun-temurun dari keluarga, orang tua kita juga kan. Jadi cara gendongnya itu yang disebut aman adalah ketika bayi itu ada dalam dekapan kita dan tidak jatuh. Artinya di situ sudah aman. Nah, cara posisi gendongnya ada beberapa macam, disesuaikan dengan usia dari si bayi itu sendiri. Nah, oke ya, Mams, berarti sekarang kita udah tahu nih jawabannya kalau ternyata menggendong bayi menggunakan gendongan jarik itu aman. Kebetulan untuk gendongan jarik Momas ini juga sudah teruji nih keamanan dan kenyamanannya. Karena untuk gendongan ini terbuat dari 100% bahan katun, di mana bahan ini tuh sangat lembut dan cepat menyerap keringat si kecil. Dan selain itu juga nih Mami Golda, bahannya itu anti alergi dan bakteri dan bisa digunakan dari usia bayi 0 bulan hingga berat bayi 20 kg. Dan yang terakhir nih ya, karena motif-motifnya cantik sekali dan edukatif, itu juga bisa membantu merangsang otak si kecil. Nah oke Mami Golda, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk posisi apa saja sih yang paling optimal untuk pertumbuhan bayi ketika digendong menggunakan kain jarik? Oke, jadi gini Mama Mega. Jadi ada 3 posisi yang kita rekomendasikan yang kita anggap adalah optimal untuk perkembangan bayi. Nah, posisi yang pertama, aku sambil pegang boneka. Posisi yang pertama adalah posisi gendong depan hadap dalam. Lalu posisi yang kedua adalah posisi gendong samping seperti ini. Dan yang posisi ketiga adalah gendong belakang. Gendong belakang kurang lebih seperti ini. Oke,
nanti penjelasannya bisa didetailkan. Nah, aku akan menjelaskan posisi gendong hadap dalam ini bisa dilakukan dari bayi baru lahir untuk umur seterusnya, untuk sampai 2 tahun pun masih bisa. Posisi ini banyak benefitnya untuk bayi baru lahir, termasuk menguatkan otot leher dan juga kita lebih gampang fokus ke kebutuhan bayi. Jadi kita cepat responnya gitu. Lalu bayinya sendiri tidak ada potensi yang namanya dagu menempel dengan dadanya. Karena ketika bayi digendong tiduran lalu dagunya menempel pada dadanya, ini ada kemungkinan bahwa terganggunya jalan napasnya dan itu lumayan bahaya gitu kan. Itu bahaya banget gitu. Nah, jadi ketika kita gendong posisi gendong depan hadap dalam, kita sudah tidak memberikan ruang untuk dagunya ini menempel pada dadanya. Lalu posisi yang kedua yang kita bisa kenalkan adalah posisi gendong samping. Ini bisa dikenalkan ketika bayi kira-kira 3-4 bulan lah ya, ketika kontrol kepalanya sudah kuat. Jadi di usia 3 atau 4 bulan, bayi itu sudah bisa melihat sekitar kira-kira jarak setengah meter lah ya, sekitar segitu. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, misalnya bercakap-cakap dengan orang lain, makan, minum, dan lain sebagainya, bayi akan belajar. Jadi dia dapat exposure banyak banget untuk stimulasi kebutuhannya dia juga, yang nantinya dia akan belajar, oh ternyata tangan ini bisa masuk mulut loh ketika kita makan gitu. Jadi sejalan juga dengan perkembangan di 2 bulan bayi itu ada fase oral namanya. Lalu benefitnya adalah ketika bayi digendong samping seperti ini, yang dia bisa melihat sesuai dengan eye levelnya kita, bayi juga bisa ngelihat ke wajah kita sebagai comfort zone-nya dia. Artinya wajah yang dia kenal itu masih dekat sama kita gitu. Jadi ketika kita tenang, bayi akan ikut tenang. Tentu saja kalau kitanya agak-agak deg-degan gitu, mungkin bayinya agak-agak nular juga ya gitu. Nah, jadi ketika kita dekat sama bayi, kitanya juga tenang dan bayinya juga tenang. Dan benefit lainnya adalah ketika bayinya sudah ngantuk, tidur, dia bisa tiduran di dada kita. Gitu. Jadi manfaatnya banyak banget untuk posisi gendong samping ini. Dan yang posisi terakhir adalah gendong belakang. Nah, gendong belakang itu bisa dikenalkan atau bisa mulai dikenalkan di 6 bulan ke atas. Sebenarnya 6 bulan ke atas itu kan periode ketika bayi diberikan makanan pendamping ASI. Nah, biasanya pemberian MPASI itu adalah bayinya sambil duduk kan, maksudnya tegak gitu ya. Artinya tulang belakangnya, perkembangan tulang belakangnya sudah develop, sudah berkembang sampai tulang ekor. Artinya ketika dia duduk, si bayi duduk di misalnya kursi bayi, paling tidak dia sudah bisa stabil dan tidak oleng gitu. Nah, momen itu bisa dikenalkan untuk gendong belakang, tapi ini juga tergantung kebutuhan masing-masing rumah tangga. Gitu. Jadi ada 3 posisi yang bisa dikenalkan ke bayi. Nah, ketika menggendong kita juga perlu memperhatikan untuk keselamatan dan keamanannya bayi. Kalau keselamatan kita sudah pasti mau bayi ini jangan sampai jatuh. Tentu saja kita menggunakan teknik-teknik atau cara atau gendongan yang sudah pasti aman. Nah, untuk kenyamanannya kita tentu akan memilih gendongan yang paling tidak kita familiar, bisa pakainya dan lancar pakainya gitu ya. Artinya untuk mengurangi resiko jatuh itu sendiri. Lalu untuk mungkin kalau Mbak Mega pernah dengar ada jargon TICKS atau biasa disebut TICS, itu sebenarnya juga cara kita mengingat bahwa itu adalah poin-poin keamanan dan keselamatannya. Ini akan aku jelaskan satu persatu ya. Boleh dong. Yang pertama adalah huruf T. T itu akan menjelaskan tight. Tight artinya ketika kita menggendong bayi, kita juga mau gendongannya itu erat ke badan kita supaya bayi ini juga nempel erat ke badan kita. Jadi nggak ada longgar, nggak ada yang goyang-goyang. Lalu untuk huruf I adalah in view at all times. Artinya kita selalu melihat wajah bayinya dan bayinya itu tidak tertutupi oleh kain gendongan. Gitu. Jadi kita harus bisa selalu melihat wajahnya.
supaya sebelum sampai bayi ini misalnya kelaparan banget, kita sudah bisa respon dari ekspresi mukanya gitu. Lalu yang ketiga adalah C. C adalah close enough to kiss. Jadi close enough to kiss itu adalah panduan ketika kita gendong bayinya posisi tegak seperti ini atau upright. Kepalanya tidak terlalu jauh dari dagu kita. Artinya kita bisa cium nih kepalanya gitu. Supaya apa? Sebenarnya ketika kita gendong bayinya itu mendekati dagu kita, beban bayi itu ketopang sama tulang rusuk kita. Sedangkan kalau kita gendong bayinya agak turun, agak rendah, kita akan lebih capek gendongnya karena beban bayi itu ketopangnya sama tulang belakang gitu. Rasa capeknya akan mirip seperti ibu lagi hamil, jadi cepat pegel gitu ya. Nah yang keempat adalah keep chin off chest. Artinya seperti yang tadi aku sempat jelasin, bahwa dagunya itu jangan sampai menempel pada dadanya. Karena jalan nafasnya bayi itu sempit sekali, maksudnya masih kecil lah ya. Jadi ketika kita gendong, misalnya contohnya gendong seperti ini tiduran, lalu dagunya itu menempel sama dada seperti ini, bayi yang kontrol kepalanya belum kuat bisa jadi terganggu jalan nafasnya dan itu bahaya gitu. Dan yang terakhir adalah supported back. Supported back itu adalah ketika kita gendong posisi seperti ini, ataupun posisi seperti ini, ataupun gendong belakang, kita mau seluruh gendongannya itu akan menopang seluruh punggungnya, seluruh bokongnya, seluruh pahanya sampai batasannya adalah lipatan lutut. Artinya kedua lipatan lutut akan menekuk seperti posisi jongkok. Seperti ini, jadi ketopangnya itu seluruh bokongnya, seluruh pahanya, seluruh punggungnya sampai tulang belikat gitu. Jadi yang disebut supported back adalah seluruhnya. Gitu Mbak Mega. Wah, ternyata banyak ya Mbak Golda ya untuk posisi menggendong bayi itu. Dan tadi nih ya, Mbak Golda udah spill sedikit manfaat dari menggendong. Dan kalau aku mau tanya kelanjutannya nih Mbak, karena kan manfaat menggendong tuh banyak sekali ya. Nah Mbak Golda boleh kasih tahu nggak sih apa saja sih manfaat menggendong bayi itu? Jadi gini Mbak Mega, karena praktek menggendong itu sebenarnya sudah dilakukan dari zaman dulu kala. Bahkan stroller belum ada pun gendong itu udah dilakukan. Kita ngomongnya itu zaman prasejarah deh gitu. Jadi memang manusia adalah yang cara pengasuhan bayinya dengan cara nempel terus atau digendong terus gitu. Nah jadi praktek ini saking sudah lamanya yang ternyata terbukti dengan berjalannya waktu sampai di era sekarang, bahwa menggendong bayi atau bayinya nempel terus sama ibunya itu akan membantu menurunkan tingkat kematian dan kesakitan bayi gitu. Makanya terbukti bahwa ketika bayi ini nempel terus sama kita itu cepat ngurusnya, cepat tahu dia butuhnya apa, termasuk memperlancar pemberian ASI gitu. Jadi kita lebih bisa ngerti bayi ini maunya apa, makanya kita sebutkan mungkin kalau pernah dengar bonding banget ya nih antara ibu dengan bayinya gitu, atau mungkin dengan penggendong yang lain misalnya dengan bapaknya, kakeknya atau neneknya ataupun pengasuhnya. Artinya bayi ini merasakan bahwa dia diurus gitu, karena kita tahu bayi baru lahir dia nggak bisa ngurus sendiri, dia pasti akan membutuhkan orang yang mengurusnya gitu. Jadi proses pengurusan bayinya itu bisa lancar dan sejalan, artinya satu rumahnya itu atau support sistemnya itu satu suara semuanya gitu. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari menggendong bayi itu. Nah, tapi Mami Golda, banyak juga nih moms di luar sana yang penasaran bagaimana sih cara menggendong bayi yang dengan benar menggunakan kain jarik momas. Boleh dong dikasih tahu ya? Ya, yuk. Ambil tengah-tengah kain, lalu susuri sampai bikin kainnya seperti akordeon. Lalu kita taruh ke bahu. Pastikan kainnya tidak terputar. Lalu kita kumpulkan kain yang di belakang dan yang depan.
Pastikan bawahnya sama panjang. Lalu kita bikin simpul mati. Dengan ukuran yang sama dengan ukuran bayinya. Kencangkan. Lalu simpulnya kita bawa ke belakang badan, kira-kira dekat dengan tulang belakang. Lalu kita pastikan kantongnya cukup untuk bayi yang akan kita gendong. Ambil bayinya, kita taruh di bahu yang kosong, lalu kita jemput dua-dua kakinya untuk masuk ke kantong, lalu tangan kita pegang ke kepala untuk kita turunkan perlahan bayi ke tengah badan kita. Posisikan bayi sudah jongkok terbuka dengan kakinya mengelilingi badan penggendong. Kedua tangan berada di samping kepala bayi. Lalu kita ambil tepi atas kain. Dan kita tarik ke arah punggung atas bayi sambil menahan kain di bawah bokong. Lalu kita kencangkan ke arah kain yang ada di bahu dan kita masukkan kain yang di bawah bokongnya sedalam mungkin. Tepi atas kain kita ambil dan kita lewatkan bagian dalam untuk kita sebar di bahu supaya nyaman dan kencang dan erat. Aku akan muter. Sekarang kita cek sesuai dengan tips. Yang pertama, tight. Kainnya ketat di belakang bayi untuk memeluk erat bayinya dengan penggendong. Huruf I, in view at all times, bahwa wajahnya bayi selalu terlihat oleh penggendong. Close enough to kiss, bahwa kepalanya dengan mudah dapat kita cium. Huruf K, keep chin of chest, bahwa dagunya tidak menempel pada dadanya bayi. Dan supported back, bahwa kainnya menutupi seluruh punggung, seluruh bokong, dan kedua paha bayi sampai lipatan lutut. Cara mengeluarkan bayi dalam gendongan, kita dapat membukanya dari bawah dengan kita tahan bokongnya sambil kita buka sedikit-sedikit sampai kepalanya bebas. Nah, itu tadi adalah tutorial menggendong menggunakan kain jarik dari Mami Golda. Nah, sekarang nih Mami Golda, banyak banget kan mitos-mitos di luar sana yang membuat para moms ini tuh khawatir. Daripada nggak ketemu jawaban yang pasti, mendingan ya aku tanya langsung kan ke ahlinya. Udah siap Mami Golda? Siap dong. Oke nih, pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, bayi yang sering digendong akan menjadi anak yang manja? Mungkin kita pertanyakan dulu, manjanya ini negatif atau positif? Karena sebenarnya tujuan kita mengasuh bayi itu kan supaya nanti gedenya dia mandiri.
Nah, dengan kita gendong, dengan kita ajarin berbagai macam, supaya bekal dia di dunia nanti sudah banyak, supaya nantinya dia mandiri kan. Tapi kalau ditahan-tahan gendongnya, ditahan-tahan exposure dengan dunianya atau pengajarannya, edukasinya, gimana dia jadi mandiri kan? Gitu. Jadi udah pasti mitos. Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta? Ibu yang melahirkan caranya sesar itu tuh akan sulit untuk menggendong bayi. Oke. Kalau ibu yang lahirannya sesar, tentu butuh waktu tambahan untuk recovery diri ketimbang yang lahirannya per vaginam. Nah, jadi proses gendongnya pun sebenarnya nggak akan, artinya gini, tidak akan menghalangi proses gendongnya, akan tetap bisa dilakukan karena yang digendong itu masih 3 kilo gitu. Nanti seiring dengan usia pertambahan berat badannya bayi, ibunya juga sudah lebih kuat lagi. Jadi sebenarnya mitos. Nah, oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta Mami Golda bahwa bayi yang diam itu adalah bentuk komunikasinya. Bayi kalau ngomong kita heboh pasti. Kaget. Ini kenapa? Gitu kan. Jadi bentuk komunikasi bayi itu ada 2, diam dan menangis. Misalnya nih lagi menangis, lalu kita coba cara A, cara B, cara C. Oh ternyata di cara C dia tenang nih, berarti kan berhasil. Komunikasinya terjalin nih antara si bayi dengan si pengasuhnya atau maksudnya orang tuanya gitu. Artinya diam adalah bentuk komunikasi bahwa apa yang kamu lakukan cocok di aku gitu. Artinya fakta. Oke nih Mami Golda, selanjutnya mitos atau fakta menggendong bayi bisa mengakibatkan kebiasaan tidur yang buruk. Oke, kebiasaan tidur yang buruk mungkin yang dimaksud adalah bayi aku hanya mau tidur kalau lagi digendong misalnya. Itu dikembalikan lagi sebenarnya ke kebiasaan. Misalnya kalau setiap jam tidurnya bayi itu dibarengi dengan menggendong, tentu jadi kebiasaan. Oleh karena itu kita bisa kenalkan kebiasaan lain, yaitu sambil tidur sambil menyusui misalnya, atau tidur dengan kondisi kamar digelapkan lalu ditemani dengan ayah ibunya, lalu orang tuanya juga sambil pelan-pelan diam dan tidur, nanti bayinya akan ikut sebenarnya. Oh ini waktunya tidur nih gitu, jadi dia akan tidur juga. Ya? Jadi dikenalkan banyak pengasuhan gitu, banyak cara untuk dia bisa tidur gitu. Berarti yang tadi jawabannya mitos. Nah, yang terakhir yang paling banyak ditanyakan oleh moms di luar sana, katanya gini nih, kalau kita menggendong menggunakan posisi M-shape, benar nggak sih bisa membuat anak nanti ketika sudah besar menjadi ngangkang? Pertanyaan yang paling sering aku dapat. Jadi gini, pertama M-shape adalah posisi gendong dengan kakinya jongkok terbuka. Nah, Mbak Mega tahu nggak sih bayi di dalam kandungan itu kakinya kayak gimana? Kayak gimana tuh Mbak? Udah pasti bukan lurus dong ya. Jadi ketika bayi di dalam kandungan kakinya itu sebenarnya melipat, yang tidak beda jauh ketika posisi jongkok seperti ini. Dan kita yang orang dewasa aja juga jongkok dipakai juga kan, maksudnya kita juga bisa jongkok gitu. Artinya posisi jongkok untuk bayi ataupun untuk orang dewasa tidak ada yang masalah dengan itu. Jadi kalau bayinya bisa ngangkang, ya memang sewajarnya bisa ngangkang. Betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi jawabannya mitos. Wah, ternyata seru banget ya pembahasan mengenai gendongan, terutama gendongan jarik ini. Nah, dan tentunya ternyata gendongan jarik ini nggak kuno ya, apalagi gendongan jarik modern Momas. Oke, Mami Golda, untuk terakhir nih, ada pesan nggak untuk moms di luar sana? Pesan untuk moms semuanya, menggendong adalah kegiatan yang menyenangkan banget. Kita memberikan bahagia untuk bayi dan bayinya juga akan ngerasa bahagia untuk hari-harinya dia. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggendong. Oke, terima kasih banyak Mami Golda atas sharing-sharing dan waktunya berbicara bareng Momas. Iya, Mbak Mega. Dan untuk moms di luar sana yang ingin tahu nih seputar gendongan atau ingin mencari gendongan terbaik untuk si kecil, bisa langsung kepoin di sosial media Momas di @momas_id. Terima kasih banyak semuanya, sampai ketemu di Momas Talk selanjutnya. Dadah!